Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tidak putus-putusnya bersyukur di hadapan Tuhan karena kesempatan yang beribadah yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih juga kami sudah bersaksi Bapa, melalui kesaksian pujian yang juga untuk mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak berbagi. Kami ingin dihibur lewat firman-Mu, dafar-Mu. Bapa, ajar kami supaya kami sama-sama mengerti, baik yang memberitakannya maupun yang mendengar. Hamba-Mu yang tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya, kami serahkan di tangan Tuhan Bapa. Sembunyikan di bait salib-Mu, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, bukan kemanusiaan hamba-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Bapa, sehingga kemudian kami dapat sama-sama mengerti, dan pada ujungnya kami diberkati dengan firman ini, dengan dafar ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus HaMasyiah Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya, amin. Salam alaihim. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku pagi ini? Siap diberkati? Ya, lagi-lagi kali ini kurang semangat. Harus saya ulangi kayaknya. Salam alaihim. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku pagi ini? Siap diberkati? Amin. Ini baru benar maskulin, ya, ini maskulin. Kalau yang tadi malu-malu. Ya, kalau dikatakan apa ya, kurang bersemangat, kayaknya bisa juga ya, kurang bersemangat. Padahal dari tadi kita berdoa supaya kita apa, ya kan, sukacita, damai sejahtera. Kalau amin, itu kan nggak sukacita, masih ada yang mengganjel gitu ya dalam hati gitu. Tapi kalau amin, tapi jangan juga teriak-teriak, itu juga salah juga, ya kan? Alamatnya salah nanti. Emang Tuhan bilang, emang gua budek gitu ya kan, saya nggak mendengar kok, ya kan, kan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini renungan ini masih ada kaitannya, ada pertaliannya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin judulnya apa? Permisi tanya Bapak Ibu, masih ada yang ingat? Apa? Yang kemarin, sahabat kemarin. Si Rama bagaimana tuh kan? Apa? Bersama tetapi tidak, iya, bersama-sama tidak seirama. Nah, ini ada pertaliannya juga. Judulnya duduk sama rendah, berdiri jangan sendiri. Ini kedengarannya plesetan gitu ya. Artinya begini. Yang saya tahu Pak, bukan begitu. Duduk sama rendah, berdiri sama. Iya, itu artinya apa? Kalau kamus besar bahasa Indonesia atau kamus yang lain itu mengatakan bahwa sama, sederajat gitu. Peranannya sama, yang dilakukan sama. Kemudian ini nih yang paling kita tunggu-tunggu, berkatnya juga sama-sama dapat. Itu. Lalu kalau ini maksudnya apa Pak? Ini maksudnya tadi ketika sebelum kita ibadah, Pak Aposan langsung tahu bahwa maksudnya apa gitu ya. Saya bilang ini udah kesimpulan berarti kan, enggak, tapi gimana ya? Ya yang lain kan belum tahu kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya duduk sama rendah, berdiri jangan sendiri. Ya jangan ada di antara kita loh ya. Kalau yang lain bilang jangan ada dusta di antara kita, kalau ini tidak. Jangan ada di antara kita yang berpangku tangan. Berpangku tangan, tetapi harus sama-sama nih, bahasa yang lazim kita dengar, sama-sama menyingsingkan lengan baju katanya. Ya, ada yang mengatakan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Nah, itu peranannya untuk apa? Nah, itu dia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tuh dia kan kena ini deh, apa, perangkap jebakan Batman. Lagi, oh iya,
Nah, ini sama dengan ini berarti ya kan. Jangan dipikul sendiri, Pak. Serahkan kepada yang lain juga supaya sama-sama didoakan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini berkonotasi apa ya? Ini kayaknya apa ya gitu ya? Memplesetkan maksudnya apa gitu ya kan? Maksudnya adalah ya mari jangan seperti ini gitu ya. Judulnya memang provokatif ya. Provokatif, ini judul apaan ini? Sengaja Bapak suka plesetkan? Enggak, supaya kita lebih terbuka gitu. Apa sih maksudnya gitu kan? Berdiri jangan sendiri, ya jangan enak sendiri, jangan juga mau kerja sendiri gitu maksud saya Bapak Ibu. Nah, teksnya kita ambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Bapak Ibu boleh bacakan kita atau sama-sama? Galatia 6 ayatnya yang kedua. Sudah ketemu? Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tolonglah. Demikianlah. Baik, itu yang pertama. Yang yang paralel dengan itu kita baca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Satu lagi yang paralel dengan itu kitab Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua ya. Mari kita baca sama-sama. Hendaklah tali menembut dan janganlah kasihmu jalan hal. Iya, amin. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang membaca, mendengar dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini paralel sebenarnya, berbicara tentang ada kesehatian, kebersamaan di dalam apa? Ini dua dimensinya, di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan, Pak Ibu ya. Jadi artinya apa? Mari kita lakukan pekerjaan kita, pelayanan kita juga secara bersama-sama. Ya, sepadan. Ambil posisi yang sama dalam hal pelayanan ini, dalam hal pekerjaan kita juga. Nah, dikatakan kalau kita berbicara tolong menolong itu berarti ada di situ apa? Etos kerja. Apa sih etos kerjanya? Rajin. Etos itu etik, cara orang bekerja seperti apa. Jadi ada caranya. Caranya apa? Supaya berhasil gitu. Maksudnya apa? Ada etos di situ. Etosnya adalah rajin. Rajin bekerja untuk apa? Ya untuk diri kita, dalam pencaharian kita, dalam kehidupan kita. Juga rajin untuk melayani. Wah, ukurannya apa Pak? Apa ukurannya rajin melayani? Melayani kan seperti pernah saya katakan bukan hanya di tempat ini. Ibu menjadi WL, menjadi pemusik, menjadi pembicara. Bukan hanya itu. Kita dengan berdoa juga itu melayani. Tidak harus tahu orang lain. Ketika teman kita bilang, dukung dong saya dalam doa, kita doakan. Itu berarti kita rajin dalam pelayanan. Siapa yang menilai gitu? Pertanyaannya siapa yang menilai? Bukan manusia, Tuhan yang menilai, bukan kita. Tetapi kalau bekerja di dalam gereja kita, di dalam jemaat kita, ya memang itu bisa dinilai. Wah, ini tidak seperti itu yang diharapkan. Ini tidak mengambil porsi sebagaimana ditugaskan, kan begitu? Itu bisa dinilai. Jadi ada dua hal. Di dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari kita, mata pencaharian kita, juga dalam pelayanan. Pelayanan jadi dua hal. Pelayanan yang dapat dilihat oleh orang lain, dan pelayanan yang kita lakukan secara diam-diam. Ya, jangan tahu siapa-siapa. Itu kira-kira. Nah, apa? Tadi saya katakan berdoa. Kita berdoa untuk mendukung yang sakit, yang butuh pertolongan dalam kelemahan. Kelemahan apa? Tubuh atau fisik ya, juga kelemahan rohani ya, juga ekonomi sebenarnya. Ada kaitannya. Bagaimana caranya? Apakah kita harus memberikan sesuatu? Tidak juga, doa juga bisa.
Tetapi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan di dalam dari mimbar ini jangan memberi, tidak. Artinya dengan kita berdoa mendukung dalam doa yang tadi, sahabat kita yang mengalami kelemahan, itu artinya kita juga sudah rajin. Jadi itu ya, rajin ya. Nah, tolong menolong juga, kalau kita di gereja kita berarti tidak bisa jalan sendiri. Itu tadi sudah jelas ya. Nah, satu ke kiri, satu ke kanan, gitu, tidak bisa. Ada polanya. Nah, rajin juga kita apa artinya? Juga memahami diri sendiri. Kita harus paham apa yang bisa saya lakukan. Jangan saya pengen lakukan yang tidak bisa saya lakukan. Saya ingin mengambil porsi yang bukan kemampuan saya, gitu. Itu juga salah. Bukan itu yang dimaksud rajin. Ya. Oke. Kitab Amsal mengatakan seperti ini. Rajin itu adalah apa? Rajin itu artinya orang benar. Amsal loh yang mengatakan ya, kitab Amsal mengatakan kalau rajin adalah orang benar. Sebaliknya kalau malas itu berarti orang fasik. Nanti kita bisa telusuri di semua di kitab Amsal. Kesimpulannya seperti itu. Kalau rajin berarti menjalankan apa yang benar, orang benar. Tetapi kalau malas itu namanya fasik. Nah, rajin juga diartikan sebagai apa? Takut akan Tuhan. Ya. Dan menjadi, ini terakhir, menjadi berkat dari buat sesama, menjadi berkat buat sesama. Ini pengertiannya mengeluas. Berkat seperti apa, Pak? Itu tadi, balik lagi. Menduakan orang, kita juga diberkati. Kalau kita menduakan orang, kita juga mendapat berkat. Itu pasti. Hukum tabur tuai, kan? Nah, itu pasti. Nah, fasik berarti tidak tepat kepada apa yang ditugaskan atau tidak taat kepada kebenaran. Nah, rajin juga menurut Amsal itu punya polanya apa? Ya, polanya ada nilainya. Artinya kita melakukan sesuatu yang punya nilai. Jangan asal melakukan. Itu maksud Amsal di sini. Jangan asal melakukan. Ada nilainya, ada value-nya, ada manfaatnya. Buat siapa? Kalau kita bekerja sama, apa yang bisa kita lakukan pasti harus yang bermanfaat. Punya nilai di situ. Itu menurut Amsal yang pertama. Yang kedua ada berdampak. Jadi kehidupan kita, pekerjaan yang kita lakukan harus berdampak. Dampak artinya maksudnya bahwa kita harus punya pengaruh kepada orang lain. Ada nih agak bahasanya agak sedikit akademis. Ada signifikansi katanya ya. Ada signifikansi, tetapi bukan berarti harus pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang kita lakukan, yang ingin ya, yang ovation, apa ya ovation, ingin tepuk tangan, ingin dihormati, bukan itu maksudnya. Kita melakukan yang berdampak itu punya arti untuk orang lain, punya signifikan untuk orang lain, untuk kelompok di mana kita bekerja. Bekerja di mana? Mata pencarian kita kah? Atau di gereja? Tapi terutama di gereja kita, di jemaat kita. Itu menurut Amsal. Yang ketiga menurut Amsal, kita punya tanggung jawab responsif, tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ini loh yang bisa saya lakukan. Semampu saya hanya begini. Jujur aja, semampu saya hanya begini. Tidak usah kita ya, seolah-olah paham gitu, berpretensi apa namanya ya, seolah-olah kita melakukan sesuatu yang benar padahal tidak. Jadi sehingga tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Bertanggung jawab itu artinya menyampaikan sesuatu apa yang kita lakukan semampu kita. Kalau tidak mampu sesuai dengan yang ditugaskan bersama, ngaku saja tidak mampu. Itu artinya bertanggung jawab. Jadi bukan bertanggung jawab harus diasosiasikan, harus berhasil apa yang ditugaskan. Tidak juga. Nanti kita bicara, bisa dibaca di kitab Amsal, dari semua Amsal. Jadi 3 hal itu penting yang diajarkan oleh Amsal. Siapa yang menulis Amsal, Bapak Ibu? Raja Salomo, yang sangat bijak itu ya. Meskipun pada akhir-akhirnya ada juga kesalahan ya kan. Ini karena menyangkut 3T, 3 ya 3 ya Pak Mr. John ya. 3 tahta, harta dan wanita. Wanita kan yang membuat kan jatuh kan, mengikuti apa sesembahan para istrinya loh ya, belum lagi gundiknya. Nah itu berarti wanita kan, meskipun jatuh.
tetapi Tuhan tetap mengampuni. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dihukum tapi tidak sampai hilang gitu ya, ada hukumannya ya. Soal bagaimana cerita selanjutnya mengenai kehidupan Raja Salomo, memang seperti itulah yang harus terjadi. Itu adalah hak Bapa Yahweh dalam menentukan harus bagaimana seseorang gitu ya. Rajin juga artinya menurut Amsal tidak memilih-milih apa yang dapat dikerjakan, tidak memilih-milih gitu ya, atau apa pekerjaannya. Saya mau bersaksi sedikit ya, kesaksian mini Bapak Ibu. Saya ketika masih sebelum berumah tangga, saya itu pernah jadi supir angkot. Percaya tidak? Saya tidak yakin Bapak Ibu mengiyakan bahwa saya pernah jadi supir angkot. Pernah? Saya ceritakan pernah? Hah? Ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu saya ceritakan bahwa saya pernah jadi supir angkot. Lalu pertanyaannya, untuk apa Bapak jadi supir angkot kan gitu? Pasti begitu kelanjutannya. Lah karena nggak ada pekerjaan, jadi saya nggak bisa milih-milih jadi supir angkot, ya jadi supir angkot gitu. Supir angkot apa? Angkot yang namanya, tapi ini bukan promosi ya. Apa namanya itu? Wahana Kalpika, tahu kan yang merah-merah itu? Kalau di Jakarta Timur dia banyak, Jakarta Barat juga ada Pak. Wahana Kalpika, warna merah. Saya rutenya 03 dari Cililitan sampai ke lapangan tembak Senayan. Senayan, Cibubur. Ya. Jadi ceritanya begini, saya kan bekerja untuk, saya punya tante ya, kalau bahasa Batak nih, Namboru gitu ya. Bapak Ibu mungkin kenal ya, Ibu Teni namanya. Saya tidak akan pernah malu-malu untuk menyaksikan kepada siapapun gitu ya. Saya tinggal dengan beliau, rumah di Rawamangun, di rumah beliau. Jadi karena tidak ada proyek waktu itu pekerjaan, ya ada sedikit uang mukanya murah untuk beli angkot Wahana Kalpika rute 03. Pada waktu itu ada kaitan sedikit hubungan keluarga dengan ketua koperasinya. Singkat cerita, saya gampang lah dapat angkot ini, satu angkot saya cicil gitu ya. Karena gak ada pekerjaan kan, ya itu saya nyupir. Pagi-pagi jam 4:30 saya sudah harus manasin angkot saya dari Rawamangun. Kan rutenya memang dari Cilitan kan, dari Rawamangun ke Cilitan jauh juga, lumayan itu loh. Nah, harus lebih cepat. Lalu saya start jam 6 trip pertama. Nah, Bapak Ibu tahu ini sedang bukan bercanda nih. Penumpang saya yang paling abadi adalah siapa? Ada yang tahu? Ini kayak teka-teki Pak Gembala. Ya memang adalah beliau almarhum yang saya kasihi. Tahu ya, nggak usah disebut namanya. Beliau adalah guru pada waktu itu di SMA 99, adanya di Cibubur. Dia tinggal di daerah Cipinang. Saya kan di Rawamangun. Jadi pagi-pagi saya jemput dari tempat kakaknya beliau tinggal. Saya kan di rumah tante saya. Nah, saya nyupirin. Jadi beliaulah penumpang saya yang pertama. Kalau ada beberapa kali, gak tiap hari tentunya kan, dari Cililitan itu sampai ke lapangan tembak Cibubur itu, SMA 99. Kalau kami dulu menyebut itu namanya sewa batu. Dari ujung ke ujung naik, dia nggak bayar lagi kan. Ya nggak bayar loh, masa bayar sama pacar sendiri, kebangetan saya ya kan? Duduknya di samping saya, wah makin semangat saya nyupir kan, supir angkot makin semangat sebelah saya loh. Ini jujur, nanti boleh Bapak Ibu telusuri. Nah itu sewa batu. Kemudian ini beliau pindah ke SMA 93, itu juga masih di jalur yang sama, namanya Jalan Keramat Jati. Masuk sedikit pas pampres SMA 93. Beliau juga masih sewa batu. Nggak batu lagi karena bukan ke ujung kan. Tadi ujungnya kan di lapangan tembak tuh, di Cibubur. Yang ini kan di Keramat Jati, nggak terlalu jauh dari Cililitan. Itu penumpang saya. Jadi itu saksi. Sayang Bapak Yahweh
yang punya kehidupan sudah memanggil gitu. Jadi kesaksian ini berarti hanya untuk kita gitu. Nah tuh, kenapa Bapak mau jadi supir taksi? Ya saya tidak mau tenaga saya terbuang. Saya nggak mau hari-hari saya sia-sia. Loh Bapak kenapa nggak kemudian nggak banyak angkotnya tetap satu? Nah itu urusan Tuhan. Pokoknya saya sudah bekerja. Artinya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya pada waktu itu sudah sarjana hukum juga kan. Ini ceritakan tahun 89. Kenapa mau jadi supir angkot? Ya maulah, masa saya tenang-tenang aja, pekerjaan di lapangan nggak ada. Ya saya supiri angkotnya dan saya sendiri. Amin. Oh bukan, kalau itu sudah lama Pak, lain ceritanya. Nanti di luar ibadah kita ceritakan ke Bapak. Nah, itu maksudnya bahwa saya tidak milih-milih. Tidak milih-milih. Mana yang bisa saya kerjakan. Karena toh tiap hari kan kita harus makan. Ya, harus makan. Jangan pilih-pilih. Loh Bapak Ibu sekarang pekerjaannya apa? Jangan pernah berkecil hati dengan itu. Jangan pernah. Saya sudah lakukan. Itu ya. Sampai kemudian ya seperti yang sekarang profesinya. Tetapi saya tidak akan pernah lupa itu jalan hidup saya seperti kata Pak John tadi. Sampai sekarang SIM saya Bapak Ibu nggak usah tunjukin ya, masih B1 umum. Kalau tidak kan nggak bisa narik angkutan umum kan. Sampai sekarang B1 umum. Dari 30 tahun yang lalu, lebih ya, 89 ke sekarang berapa tahun sih Pak John? Ini orang akuntansi pasti tahu lah. Berapa tahun tuh Pak? 30 lebih lah. 33 ya? Iya 33 tahun. Iya nggak salah, orang akuntan hitungannya akurat. Ya, valid gitu bahasanya. Jadi 33 tahun yang lalu saya supir angkot. Kemudian sekarang ada profesi yang lain. Puji Tuhan. Itu artinya apa? Saya tidak mau tenaga saya terbuang percuma. Dan kemudian saya pernah naik angkot juga. Waktu itu saya ke Solo ya, mengunjungi anak kami yang terkecil. Ya, saya naik Grab ya. Ketika saya tanya Bapak Ibu, ininya tamatan UNS, gelarnya S2. Kenapa? Maaf ya, dia guru juga, tetapi guru tidak menetap. Daripada waktunya percuma terbuang, dia juga narik Grab. Saya ikut jadi penumpang dengan adik saya yang nomor 3 lah. Nah, saya ajak ke Solo waktu itu melihat anak saya si bungsu. Dan saya juga kalau nggak salah pernah bagikan ya, ada juga supir Grab yang S3 ya, pernah ya kalau nggak salah di WA kita. Nah itu kenapa saya bagikan? Karena saya merasa wah, saya juga pernah melakukan hal yang sama, dan bahkan mereka lebih hebat dari saya apa yang saya lakukan. Nah itu maksudnya, jangan pernah memilih-milih, jangan pernah membuang waktu kita sia-sia, karena toh kehidupan harus tetap berjalan. Apakah kita harus menengadahkan tangan? Kan tidak. Bekerjalah untuk diri sendiri kan gitu. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik menjadi raja kecil, bukan pepatah, tertulis ya. Lebih baik bekerja untuk diri orang kecil dan bekerja untuk diri sendiri, mohon dikoreksi kalau salah ya, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Betul, pernah baca seperti itu? Ada kan? Ya. Daripada berlagak orang besar kekurangan makan, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri. Ada kan? Tertulis, saya lupa di mana, tapi itu ada. Ada kan ya Pak John ya? Ya. Oke. Nah, itu maksudnya, jangan pernah memilih-milih. Nah, kemudian rajin itu juga maksimal dalam hal menggunakan tenaganya. Itu maksudnya menurut Amsal. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini nih. Ini bahasa Jawanya, time is money. Kalau Pak Aposan itu artinya apa itu? Orang Amerika bilang begitu, ya kan? Kalau orang Inggris lain lagi, time is diamond katanya. Apa saya nggak tahu, makin nggak tahu lagi kan? Orang bahasa Sanskerta barangkali ya, Pak ini ya. Tapi kalau kita orang percaya disebut time is grace, itu dia. Waktu itu adalah anugerah. Jangan sia-siakan anugerah. Jangan pernah takut dengan apa yang harus saya kerjakan. Yang penting, Bapak Ibu boleh catat, sepanjang itu tidak mengambil hak orang lain,
tidak melanggar kebenaran, tidak melawan kebenaran, lakukan aja. Lakukan. Saya salut ya dengan yang mengamen misalnya di pinggir jalan. Kok salut Pak? Itu kan melawan hukum, perda misalnya, atau apapun namanya ya, itu melawan. Tapi jangan salah, banyak diantara pengamen itu yang memang benar-benar dia tidak punya kesempatan untuk tampil di panggung yang lebih besar, apalagi di masa pandemi begini. Alhasil dia nyanyi di pinggir jalan. Apa yang mau saya ceritakan? Mereka punya bobot musikalitas yang tinggi, tetapi tidak punya kesempatan seperti orang lain tampil di panggung. Akhirnya mereka mengamen. Ya, beberapa kali saya melihat seperti itu. Di Bandung saya lihat begitu ya, penyanyi-penyanyi jalanan katakan seperti itu dengan peralatannya yang lumayan itu, seperti peralatan di kita. Nyanyinya juga tidak pals gitu ya, nyanyinya benar dan main musiknya bagus begitu. Saya ya respect lah dengan seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka mau tidak malu tampil padahal bobot musikalitasnya tinggi? Ya tidak punya kesempatan di kafe, di mana-mana, dia di pinggir jalan. Oh Pak, itu kan memang cari duit. Ya cari duit lah pekerjaannya, main musik kok. Memang harus cari duit. Nah seperti mereka nggak malu begitu. Punya bekal untuk melakukan itu. Nah seperti itu saya katakan. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita, jangan pernah berpikir bahwa ini pekerjaan hina. Jangan pernah. Oh saya hanya anak buah. Memang Tuhan membeda-bedakan anak buah, anak pohon, kan enggak kan? Bapak buah, oh iya bapak buah lebih tepat lagi, kan enggak? Bapak ibu, tidak, sama kan? Kalau hukum barangkali mengatakan semua sama di hadapan hukum, ya Tuhan juga begitu, semua sama di hadapan saya. Mau jadi apa? Anda pembicara, menjadi pengkhotbah, hanya sekadar untuk bersihkan gereja, sama di hadapan Tuhan nilainya. Nanti pada terakhirnya ada hitung-hitungan dalam tanda petik untuk itu oleh Bapak Yahweh Besemi Yesua Masya. Nah, saya juga melihat di dalam kitab Amsal, ya kita patokannya hari ini Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Boleh minta tolong dibacakan siapa Bapak Ibu, saudaraku yang berkenan? Amsal ya, ini bukan Amsel, ini saya kurang kontrol. Silakan Pak, pasal 6 ayat 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lagunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Jadi kita oleh Tuhan diperintahkan nih melalui tulisan ini ya, yang diilhamkan kepada Salomo, bahwa kita harus terpaksa meniru semut ya. Juga pengaturan waktu ada di situ kan, pada musim panas berarti ada pengaturan waktu. Sudah rajin, tahu juga timingnya untuk bekerja. Nah, dikatakan belajar kepada semut, lihat kepada semut. Kok hina banget kita disuruh belajar kepada semut, tapi faktanya seperti itu. Bapak Ibu pernah lihat semut kan? Saya pernah di tembok rumah saya lihat tuh semut jalan, ada seperti ada lintasannya yang sudah pasti gitu ya, pola lintasannya. Ketika semut yang satu lewat, dia ngangkat tangan begini, yang satu lagi begini, saling bersapaan. Benar kan Bapak lihat kan? Kalau yang satu pas mengangkat entah apa putih-putih, mau gula kayak apa kayak, yang satu juga begini-begini. Nah itu dia. Itu artinya apa? Nih lakukan lu punya pekerjaan, saya udah ngangkat nih, gitu ya. Itu salam juga. Kok sampai begitu amat Tuhan nyuruh? Nah karena kita nggak mau ini, karena mengeraskan hati. Akhirnya kita disuruh belajar pada semut. Bapak Ibu, saya jadi ingat tuh lagu tuh, semut yang berbaris di dinding sedang apa ya?
menatapku curiga. Nih bapak terus langsung ke pacarannya, jangan, ini yang positifnya ya. Pacaran juga positif kan ya. Menatapku curiga. Oh ternyata semut bisa curiga sama kita loh. Nah sedang apa? Semut bilang begini, kamu jangan hanya ngeliatin saya, lakukan seperti yang saya lakukan. Itu luar biasa pencipta lagunya. Saya sedang tidak ada kampanye ya, tapi itu memang fakta. Tadi kita lihat semut dikatakan apa? Rajin bekerja, terus tahu waktunya kapan dia kerja. Jangan juga kerja 7 hari seminggu. Tadi kita baca, lakukanlah pekerjaanmu 6 hari gitu kan. Ya nggak tahu, sampai saya nggak tahu, nggak cukup buat saya 24 jam kerja, itu juga salah. Mana ada 36 jam, kamu melawan hukum Yahweh. Nggak bisa. Ada pagi, ada siang, ada juga malam kan. Nah, ketika malam kita tidur, jangan terbarik-barik, malam kita begadang, kata lagu terkenal itu ya kan, nanti jadi penyakitan kan begitu. Oh tetapi Pak, nggak semua begitu, saya pekerjaannya harus bekerja malam. Nah, ya kan, ada dong pekerjaan yang malam. Nah, tapi bukan itu maksudnya. Jangan menyebut begitu, saya nggak sebut. Tetapi ada pekerjaannya malam, artis juga malam, tetapi juga orang malam, bukan orang malam maksudnya. Jadi artinya ada pekerjaannya memang malam, ya silakan aja. Kan begitu, giliran kan Pak, namanya apa? Iya lebih mantap lagi shift. Saya mau bilang A plusan, tapi yang benar shift. Tuh, ada yang pekerjaannya malam. Nah itu pengecualian Bapak Ibu. Jadi jangan seperti lagu-lagu itu, kalau kita begadang tiada gunanya, ya kan, kita penyakitan, itu pasti. Oh Bapak Ibu, ada buktinya nggak? Bapak ada buktinya? Ada. Saya kalau kurang tidur pasti muka saya agak ini, pasti itu kan. Kalau ada gunanya boleh, jangan balik lagi Pak itu. Jadi kalau ada gunanya silakan. Nah pencipta lagu itu bilang kalau ada gunanya, yaitu tadi yang sip-sipan Pak, betul kan? Nah tahu waktunya bekerja. Semut aja bisa curiga sama kita kalau kita tidak bekerja, itu kata pencipta lagu itu. Tapi ada tertulis juga, hai orang malas, tadi gimana Pak Dahlan? Belajar sama semut kita belajar. Waduh, kejam ini agak nggak enak juga dengarnya ya kan. Kadang-kadang kita memang masih belajar sama hewan juga, nggak diperintahkan juga. Iya coba, benar ya. Kata orang-orang kalau soal maaf nih kepada ANJING, kita belajar juga soal apa? Kesetiaan. Ya, betul kan? Iya kan? Rela mati. Saya nonton di YouTube, mungkin Bapak Ibu juga, bagaimana seekor ANJE menangisi nisan atau pusara tuannya yang meninggal. Bukan mati, nanti salah lagi. Yang meninggal. Meskipun bahasa hukum mati ya, bukan meninggal. Yang meninggal dijaga sampai akhirnya mati juga tuh ANJING-nya. Ya kan? Ya, di rumah saya punya kucing. Ada kucing saya. Ya. Tahu nggak, kalau saya makan itu pasti ada. Jam makan saya dia pasti ada. Di samping saya, di tempat duduk, lalu dia gini-gini, ini celana saya tarik-tarik begini. Nah, apa yang saya makan? Nah, ini contoh ya. Ini fakta. Apa yang saya makan tentu saya bagi buat dia. Saya bagi buat dia. Meskipun nggak cocok dengan seleranya, karena dia suka ikan, maaf, yang amis-amis kan, sementara saya suka yang dar, nggak dimakan, tapi dijilat-jilat juga. Itu artinya menghargai. Saya pulang dari kerja dari mana-mana, dia sedang tidur, lompat itu nunggu-nunggu di pintu. Itu dia kesetiaannya. Saya pernah mengajar Bapak Ibu Zoom ya. Ini saya sampai malu nih. Tiba-tiba nongol si kucing saya, jilat saya begitu. Ada kucing, kata mahasiswa. Waduh, anu deh Pak ya, anu yang belar. Iya nggak tahu nih kucing saya kurang ajar, mohon maaf ya saya cingkirin. Datang lagi dia duduk tenang gitu. Saya ngeprint, ya ngeprint nih. Dia naik ke printernya, didorong-dorong, maksudnya jangan. Ini apa ini kok keluar-keluar kertas begitu. Dia mencet diganggu. Maunya dia saya gendong gitu. Saya gendong, saya turunin, saya taruh lagi baru dia senang. Itu datang dia nyarinya apa yang dibawa ini bapak ini gitu ya kan. Dia pikir saya pasti bawa snack atau makanan, dan benar. Bapak Ibu, saya sekarang seperti pelihara bayi nih.
Pulang-pulang dari mana bawa makanan kucing. Ya, untuk kucing. Loh Pak, nggak relevan dong cerita seperti ini untuk di bar. Kenapa tidak kita bicara kesetiaan, bicara apa? Jangan malas gitu. Contohnya dari hewan, ya. Dia akan pasti ini dicium-cium dulu, baru setelah itu dia tenang. Nah, kalau tidak dia kamar saya mau katanya mau makan atau pengen keluar gitu. Nggak boleh ada kucing lain di situ di dekat rumah. Langsung dia ribut, langsung ribut. Ini tempat saya loh. Ada juga ternyata cemburunya ya. Hanya saya yang boleh di rumah ini begitu. Ada kan kucing-kucing liar banyak lewat di situ ya. Dia nggak ribut ya. Dia kadang-kadang ngintip lewat, liatin gitu terus. Jangan sampai kalau ada mau maksudnya usir tuh. Tuh dia ngerti kesetiaannya dan juga tidak mau diganggu. Gitu. Kita jadi diajar oleh hewan. Oh, diajar oleh hewan. Dia bukan diajar oleh yang menulis Amsal ini, yang diilhamkan oleh Tuhan, bagaimana kita harus meniru. Hewan pun bisa melakukan hal-hal yang diperlukan oleh manusia, gitu maksudnya. Bukan diajar oleh hewan, terbalik-balik Bapak, bukan gitu ya. Nah, kemudian Pengkhotbah pasal 3 ayat 22 mengatakan kalau kita bekerja sebagaimana yang ini, kita nggak usah baca ya untuk hemat waktu. Kita harus bergembira dalam pekerjaan, lakukan dengan sukacita, jangan sebaliknya. Amsal 6 ayat 10 sampai 12. Tidur lagi, itu ide tadi. Bangun tidurku, tidur lagi. Ini Amsal 6 ayat 10 ayat 11. Ya, Tuhan nggak mau. Jangan bertentangan. Bergembira dalam pekerjaan berarti dia nggak tidur, Pak. Bagaimana orang gembira tidur? Kan nggak bisa kecuali mimpi, kan gitu. Nah, itu Amsal 21 ayat 25 mengatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Keinginannya untuk apa? Tidak bekerja. Nah, sebaliknya keengganannya, betul. Ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakan. Kerjakan. Gaya. Oh, sudah ya? Ya. Kerjakan. Jangan berpangku tangan, jangan menunggu. Itu maksudnya. Jangan menunggu dan jangan sampai tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Ya. Lalu kemudian di kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 mengatakan yang tidak mau bekerja, Bapak Ibu sendiri nyambung apa tuh? Yang tidak mau bekerja jangan makan. Oh, tegas sekali ya. Itu tertulis, Pak. Ya, tertulis. Iya, itu nanti kita pelajari, Pak. Sesi yang lain. Iya. Gak mungkin Bapak makan tanpa bekerja. Oh, yang ngasih makan saya Tuhan. Betul. Kalau kita duduk aja, ini sudah melanggar firman Tuhan juga. Lakukan, ya. Lalu dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas, itu Matius 25 ya. Betul. Jangan lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, tidak melakukan, gitu maksudnya. Lalu apa kaitannya dengan judul ini? Maksudnya apa? Kalau kita melakukan, mari kita lakukan bersama-sama sesuai dengan porsi dan tugas yang sudah dilakukan. Jangan kita hanya duduk berpangku tangan, ya. Duduk sama rendah, berdiri jangan sendiri. Mari kita tolong, tapi tolongnya dalam konteks apa? Kembali lagi firman Tuhan. Jangan mengatakan, percuma dia kaya, nggak menolong saya. Tadi saya katakan doa juga kan menolong. Kalau kita hanya ngomel, apa yang kita dapat? Tadi semut aja juga menertawakan kita, curiga kan? Semut loh itu, kata penulis Amsal ini. Jadi lakukan apa yang menjadi porsi kita. Jangan berpikir pekerjaan kita nggak ada artinya saya di situ. Nggak ada artinya kok, nggak ada saya juga, jalan rapat itu jalan kok. Jangan begitu juga. Ambil porsinya. Saya datang ke situ, saya nggak nggak dianggap. Jangan begitu juga. Supaya dianggap, lakukan pekerjaanmu, kan begitu itu. Itu maksudnya duduk sama rendah, berdiri jangan sendiri. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi porsi kita, ya sama dengan itu tadi, semut, ya kan? Kalah dengan semut, kalah kepada semut.
Nah, kesimpulannya singkat aja Bapak Ibu, mari kita seperti siapa? Seperti Yusuf. Boleh tidak Yusuf bisa tidak Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir kalau tidak rajin? Permisi tanya. Tidak boleh, saya percaya tidak mungkin. Tidak boleh menjadi orang nomor 2 kalau tidak karena rajin. Memang dikatakan karena dia berhasil menafsirkan mimpi, kan gitu, ya kan? Itu hal kedua. Hal yang pertama, lakukan seperti siapa? Seperti Yusuf yang kemudian menjadi orang besar, ya. Lalu kemudian kita juga harus bersemangat. Bersemangat itu nanti bisa kita baca di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14, ya. Lalu kita harus menjadi teladan seperti Rasul Paulus. Lakukanlah teladanku, katanya. Teladannya apa? Kerajinannya melayani dari Timur Tengah sampai ke Roma, ya kan? Nah, melakukan pelayanannya dengan sukacita, memuridkan banyak murid, ya. Meskipun dengan keadaan ekonomi yang itu juga dia harus mengontrak tempat dia base campnya home base-nya untuk apa? Untuk melayani. Dia mengontrak rumah 2 tahun di kota Roma. Coba bayangkan. Seperti itu, ya. Ya, pos pelayanan. Nah, lakukanlah teladanku, kata Rasul Paulus, seperti Korintus, bukan Karintus, ya. Ini yang mengetik. Ya, Korintus pasal 4 ayat 16. Nah, saya percaya kalau kita melakukan porsi kita sesuai dengan yang tertulis dalam kitab tadi, Galatia, Roma dan Efesus, kita pasti diberkati. Amin. Kita pasti diberkati. Tidak ada hal lain, karena Tuhan menjanjikan berkat itu buat kita bagi orang-orang yang setia, yang mau, yang menyandarkan harapnya. Jadi jangan pernah mengatakan, saya ulangi lagi, saya nggak punya peranan di situ, ngapain? Saya ulangi lagi, saya nggak ada apa-apanya, saya miskin. Jangan pernah seperti itu. Jangan juga memilih-milih pekerjaan. Apa yang mungkin adik-adikku pengen pekerjaan yang sudah selesai, nggak cocok pekerjaan, lalu pindah lagi. Saya nggak pernah setuju dengan orang seperti itu. Ya jalanin dulu. Kalau memang tidak punya prospek di situ, ya mundur. Jangan 6 bulan pindah. Ada loh yang saya tahu 3 bulan pindah, 6 bulan pindah, setahun pindah. Nggak pernah setahun juga. Kan kita belajarnya pasti beradaptasi dulu kan dengan pekerjaan kita. Oh, ini bisa terus nih, kita teruskan, kalau tidak ya pindah. Artinya jangan kita menjadikan tujuannya hanya pengailannya hanya segini, saya nggak pantas, saya kan sudah pendidikannya seperti ini, saya sudah expert di bidang ini, lalu kita berpikir terus. Orang juga tidak suka. Bapak ketika ditanya, saya pernah punya pengalaman, Bapak pernah kerja di mana? Saya di bidang ini Pak 6 bulan, nggak lolos saya. Ini kesaksian nih. Ketika itu ada penerbit yang sekarang sudah tutup, ya, namanya penerbit Sinar Harapan. Saya melamar jadi eksekutif account, ya, kalau gitu ya. Karena saya juga ada ekonominya juga, ada hukum ada ekonominya. Saya melamar, kamu kerja di mana? Pernah bekerja nggak tempat lain? Pernah 6 bulan juga, gitu. Saya nggak lulus Bapak Ibu, karena dilihat dari situ, ya, adik-adikku ya, ini yang sedang mencari pekerjaan, sabar gitu, sabar. Ada tertulis loh, sabar. Jadi kalau kita pindah-pindah, kita juga orang jadi curiga. Ini jangan-jangan orangnya nggak bertahan nih. Begitu dapat data dari kita, dia kabur untuk kemudian data itu dijual. Ada kan seperti itu? Nah itu. Nah, para pencari bakat itu headhunter disebut, ya, orang yang mencari orang-orang yang akan dipekerjakan, itu ada perusahaannya, ya Bapak, apa bosan ya? Itu berpikir kalau orang-orang seperti ini dikit pindah nggak akan lulus. Tetapi kalau orangnya dia 1 tahun 2 tahun, ketika ditanya kamu apa? Saya enggak, alam kerjanya apa? Etosnya di situ, atau suasana kerja tidak kondusif, atau apalah alasannya yang masuk akal, kemungkinan lulus.
Tetapi kalau alasannya gajinya kecil, saya kan ini, pendidikannya ini, nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Ya itu, jadi kembali lagi, inti dari semuanya adalah jangan pernah pilih-pilih. Ya. Jangan katakan terpaksa saya melakukan ini karena saya tidak punya pekerjaan lain. Jangan mengatakan seperti itu. Terpaksa saya melakukan ini karena saya memang tanpa ini nggak bisa makan. Loh, ini yang salah. Lakukanlah. Firman Tuhan juga ada mengatakan, lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Kan begitu? Nah, itu dia. Lakukan. Setelah 1 tahun Anda ingin pindah, silakan. Berarti memang ada sesuatu yang salah. Anda ingin naik karirnya, kita ingin maju, tetapi di situ nggak bisa maju, tuh ya. Ngapain lama-lama? Tetapi kalau hanya hal lain, wah saya nggak, teman kerja saya nggak cocok, padahal Anda orang baru, ya terbalik-balik sudah. Wah ini nggak suka saya nih orang ini seperti ini di tempat kerjaan atau di proyek saya begitu. Emang kita yang ngatur, kan enggak. Lakukan pekerjaan kita gitu aja. Jadi sabar dalam pekerjaan kita. Saya percaya Bapak Yahweh pasti menolong kita, karena itu adalah janji. Amin. Ya. Begitu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Yahweh Besem Yesus Hamasia Roh Kudus memberkati kita. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sahabat kita, perayaan sahabat kita, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah dalam Yesus Hamasia, Bapak kami sudah Bapak lakukan ibadah ini Bapak dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami diberkati Bapak lewat dafar-Mu, diberkati juga dengan puji-pujian yang kami naikkan. Bapak yang baik, kami tetap dalam posisi doa kami Bapak yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapak untuk doa-doa yang sudah kami panjatkan di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa Bapak untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah sahabat. Tuhan berkati tetangga kami kiri kanan, kami hidup dalam kerangka toleransi, kami saling menghargai Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang bersama-sama dan kami menggunakan gedung ini Bapak. Berkati pelayanan mereka semua, beliau semua dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemilik gedung di mana kami boleh menyewa Bapak menggunakannya. Berkati keluarganya, pekerjaannya, berkati kesehatannya Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana jemaat kami, gereja kami, apapun yang kami sudah kami susun Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya rencana-rencana yang sudah kami susun Bapak wujudkan Bapak, karena kami melakukannya Bapak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu semata, tidak lebih dari itu Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Amin. Bapak berkata, terkutuk yang mengutuk bangsa Israel, dan diberkatilah orang yang berkati bangsa Israel. Amin. Saat ini kami semua Bapak memberkati bangsa Israel. Terberkatilah bangsa Israel, sehingga kami kemudian mendapat berkat yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan atas kami semua. Dengarlah doa kami juga Bapak, ketika kami Bapak hendak menerima berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kasih kita angkat tinggi, tangan kita lewat kepala kita menerima berkat dari Bapak Yahweh Besem Yesus Hamasia. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternak. Amin. Jadi kandungan lembu sapimu dan kambing domba. Amin. Diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dari rumah engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh,
kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Hamasiah dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, Dia mau menjemput kita para sahabat-sahabat kita. Amin. Di dalam nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapak terima kasih. Bapa Shalom. Shalom.